Wali Kota Makassar Munafri Arifudin turun langsung memantau perayaan Misa Natal 2025 di sejumlah gereja di Kota Makassar, Rabu 24 Desember malam. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Munafri yang akrab disapa Api melakukan pemantauan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Rombongan turut didampingi unsur Forkopimda Sulsel dan Kota Makassar, mulai dari Polda Sulsel, Pangdam 14 Hasanuddin, hingga Polrestabes Makassar. Kehadiran jajaran pemerintah dan aparat keamanan menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beribadah masyarakat. Kunjungan diawali di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, Jemaat Immanuel Makassar di Jalan Balai Kota sekitar pukul 19.40 WITA. Gereja bersejarah yang berdiri sejak 1885 itu berada di kawasan pusat pemerintahan Kota Makassar dan menjadi salah satu ikon toleransi yang telah lama hidup di Kota Daeng. Selanjutnya, rombongan melanjutkan pemantauan ke Gereja Katedral Makassar di Jalan Kajaolalido sekitar pukul 20.30 WITA. Di lokasi tersebut, jemaat tampak mengikuti misa malam Natal dengan khusyuk di bawah pengamanan ketat namun tetap humanis dari aparat gabungan. Api menyampaikan bahwa pemantauan ini merupakan pesan kuat bahwa Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh umat beragama. Ia menegaskan pentingnya menjaga suasana damai dan saling menghormati di tengah keberagaman. Inilah bentuk menjaga toleransi, saling menghormati, menjunjung tinggi persaudaraan, dan kedamaian di Kota Makassar, ujar Api. Khusus saat berada di GPIB Jemaat Immanuel, Munafri menjelaskan bahwa kunjungannya tidak hanya bertujuan memastikan keamanan perayaan Natal, tetapi juga menjadi momentum membahas rencana perbaikan dan revitalisasi gereja sebagai bagian dari pelestarian warisan sejarah kota. Seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, kelas 2 Beta Kalar, Sulawesi Selatan, dilaporkan meninggal dunia pada Selasa 23 Desember. Narapidana atas nama Yasser Arafat tersebut menghembuskan napas terakhirnya di RS Labuang Baji Makassar setelah menjalani perawatan medis intensif. Kepala Lapas, Kalapas, Takalar, Mansur menjelaskan bahwa almarhum sempat menjalani opname selama 3 minggu sebelum dinyatakan meninggal. Iya betul, meninggal di Rumah Sakit Haji Makassar setelah diopname selama 21 hari, ujar Mansur saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Desember. Berdasarkan keterangan pihak lapas, almarhum yang merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini memiliki riwayat komplikasi penyakit yang cukup serius. Kalapas menyebutkan salah satu diagnosa utamanya adalah tumor paru. Secara rinci, tim medis mencatat beberapa kondisi kesehatan yang dialami almarhum selama masa perawatan, diantaranya infeksi pada paru-paru, tumor paru, hipoalbuminemia atau kondisi rendahnya kadar protein, albumin, dalam darah, asites atau penumpukan cairan di rongga perut, melena dan hemoptisis hingga gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Setelah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, jenazah Yasser Arafat langsung diserahkan kepada pihak keluarga inti. Saat ini, almarhum telah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan oleh keluarga. Kejadian ini menjadi perhatian mengingat almarhum tengah menjalani masa vonis hukuman di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menilai pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai sekitar 5,39% belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Ia menegaskan, capaian pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor-sektor besar dan belum mencerminkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat. Kalau kita bedah, pertumbuhan ekonomi Makassar itu tumbuhnya di mana? Hanya di sektor perdagangan besar, konstruksi, dan jasa perhotelan. UMKM belum kelihatan dalam pertumbuhan ekonomi kita hari ini, ujar Hartono, usai diskusi publik dan refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar digelar di Hotel Aston Makassar, Rabu 24 Desember. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di Kota Makassar. Berdasarkan indikator Gini rasio, Makassar berada di kisaran angka 0,4, yang masuk kategori tinggi dan menunjukkan jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Gini rasio Makassar hari ini di angka 0,4 sekian. Itu artinya kesenjangan di kota ini terlalu besar. Orang yang kaya terus bertambah kaya, sementara orang miskin sangat sulit keluar dari kemiskinannya, kata politisi PKS itu. Hartono menilai tingginya kesenjangan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya mengusung prinsip pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurutnya, pelibatan UMKM dalam struktur pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat minim.
Kalau ekonomi inklusif yang ingin kita bangun, maka kebijakan anggaran harus benar-benar mengacu pada bagaimana UMKM ini dibangun, tegasnya. Ia mempertanyakan indikator pertumbuhan ekonomi yang selama ini digunakan pemerintah daerah. Menurut Hartono, secara angka Makassar memang terlihat semakin kaya, namun di sisi lain UMKM justru stagnan dan tidak menunjukkan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Hasan Pina, menilai Makassar membutuhkan peraturan daerah, Perda, khusus yang mengatur toleransi dan kerukunan umat beragama. Ia menegaskan bahwa hingga kini Makassar belum memiliki payung hukum daerah yang secara spesifik mengatur isu toleransi dan kerukunan, padahal persoalan tersebut sangat krusial bagi stabilitas sosial kota. Kita sedang butuh evidence, bukti nyata berupa perda tentang toleransi dan kerukunan. Kalau kita bilang Makassar aman dan berkualitas, orang akan bertanya ukurannya apa, buta mau jawab apa dengan hal seperti itu. Pemerintah pusat menilai kerja pemerintahan, bukan sekadar klaim, ujar Hasan, Kamis 25 Desember. Kata Hasan Makassar sempat masuk dalam daftar 10 kota intoleran, sebuah catatan yang menurut Hasan menjadi trauma sekaligus alarm serius bagi pemerintah daerah dan legislatif. Hingga saat ini, pihak FKUB terus bekerja keras mengimbangi stigma tersebut dengan berbagai upaya kolaboratif, sebagai komitmen menjaga warga Makassar tetap harmonis. Dengan personal terbatas, kami berjuang keras. Dan alhamdulillah, pada 28 November lalu Makassar meraih Harmony Award peringkat 2 nasional dari Setara Institute. Itu hasil kerja FKUB yang diakui nasional, ini perlu diketahui dan ini juga memerlukan langkah bersama agar tetap terjaga, kata Hasan. Namun capaian tersebut dinilai belum cukup tanpa dukungan regulasi yang kuat. Hasan menyayangkan belum masuknya perda toleransi dan kerukunan dalam prioritas legislasi daerah, meski FKUB telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kota dan DPRD. Informasi terakhir dari DPRD, perda ini masih butuh waktu sekitar 1 tahun. Padahal ini kebutuhan mendesak. Kerukunan tidak cukup dengan kegiatan seremonial, harus ada regulasi yang mengikat, jadi kami tentu sangat berharap agar anggota DPRD bisa melihat kebutuhan yang ada, ujarnya.